Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sakina Zulaini dari Prodi Manajemen Informatika dengan NPM 247810057. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan kelanjutan video saya yang minggu kemarin. Sekarang kita akan membahas tentang konfigurasi OSPF di semua router dan sampai endingnya kita untuk berhasil memblokir VLAN 10 dan VLAN 60 menuju ke server. Video lebih lengkapnya silahkan menonton. Oke, selanjutnya kita di tahap tugas ke-6, yaitu konfigurasi OSPF di semua router, yang dimana kita akan konfigurasi OSPF di semua router sesuai dengan tampilan yang ada. Dan yang kedua, memastikan bahwa hubungan Nightbird OSPF itu berstatus up di semua router dan memastikan semuanya itu bisa saling ping satu sama lain. Oke, kita langsung saja. Pertama kita masuk di Core RTR3 terlebih dahulu. Kita masuk ke CLI. Langsung kita masuk enable, terus ininya passwordnya Cisco. Terus konfigurasi terminal. Lanjut kita masuk ke router OSPF 1. Oke, selanjutnya kita masuk ke network. Di sini kita punya masuk ke network 192.168.80.0.0.0.255 area 0. 192.168.80.0.0.0.255 area 0. Kemudian kita masukkan lagi ke network 192.168.60.0.0.0.255 area 0. Oke, nah lalu kita akan konfigurasi IP point to point addressing-nya, yang dimana yang point to point-nya itu dari 10.10.10.5 sampai 10.10.10.6 itu adalah 10.10.10.4. Jadi kita masukkan di sini network 10.10.10.4 0.0.0.3 area 0. Oke, kita sudah selesai konfigurasi di Core RTR3. Lanjut kita ke Core RTR1. Enable konfigurasi terminal. Ini router OSPF 1. Masuk ke network 10. Di sini kita memastikan terhubung antara router Core RTR1 ke Core RTR2 dan Core RTR1 ke Core RTR ini 3, ini 2. Oke. Mana dia tadi? Jadi 10.10.10.4 0.0.0.3 area 0. Lanjut, yang penghubung antara Core RTR1 dan Core RTR2 itu network 10.10. Aturan di tab, jangan di enter. Jadi network 10.10.10.0. Kenapa 0? Karena di sini
IP-nya 10.10.1. Jadi kita masukkan titik 0.0.0.3 area 0. Oke, sudah. Kemudian kita ke core RTR 2. Enable Cisco konfigurasi terminal. Oke, kita masuk ke router OSPF 1. Lanjut kita masuk ke network. .10.10.0.0.3 area 0. Kemudian network 10.10.10. Kita tap aja kalau kayak gini. Jadi 10.10.10.12 0.0.0.3 area 0. Lanjut network 10.10.10.8 0.0.0.3 area 0. Oke, yang di core RTR 2 kita sudah selesai. Lanjut di core switch 1. Enable Cisco konfigurasi terminal. Kemudian router OSPF 1. Oke, kita masukkan net 10.10.10.12 0.0.0.3 area 0. Itu kan yang dari IP penghubung antara core RTR 2 ke core switch 1. Kemudian kita masukkan network 192.168.40. Itu yang menghubungkan antara ke VLAN 40, 50 dan 60, 70. VLAN 40, 60 serta VLAN 70. Jadi kita masukkan titik 0 area passenger 0.0.0.255 area 0. Lanjut untuk VLAN yang 50. Network 192.168.0.0.0.255 area 0. Kemudian network 192.168.0.0.0.255 area 0. Kemudian network 192.168.70.0.0.0.255 area 0. Oke, sudah selesai kita di core SW1, kemudian kita ke core SW2. Enable Cisco konfigurasi terminal. Router OSPF 1. Router OSPF 1. Kemudian networknya 10.10.10.8. Sini penghubungnya 8. 0.0.0.3 area 0. Lanjut kita akan konfigurasi yang terhubung ke VLAN 10, 20 serta 30. Jadi network
area 0. With network 192.168.0.0.0.0.255 area 0. Oke, kemudian untuk VLAN 20 network 192.168.0.0.0.255 area 0. Lanjut ke 30 network 192.168.30.0.0.0.255 area 0. Oke, selesai kita OSPF di semua router dan switch. Do solve IP OSPF neighbor. Oke, di sini sudah. Jadi kita sudah terhubung ke core RTR2 dan core RTR3. Di sini neighbornya ada 2. Kemudian kita akan coba cek lagi di core RTR2. Solve IP OSPF neighbor. Nah, di sini sudah ada 3, 10.10.5 neighbornya. Jadi kita sudah berhasil mengkonfigurasi OSPF. Oke, selanjutnya kita akan memastikan tabel routingnya itu sudah lengkap atau belum. Jadi kita masuk ke kita di core RTR2 saja, nggak apa-apa. Kita masuk ke show IP route. Oke. Nah, di sini O itu adalah OSPF ya guys. Nah, di mana di sini kita sudah punya OSPF 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Oke. Oke, selanjutnya kita akan coba ping dengan melalui kirim surat, yang dimana coba kita akan memastikan DHCP-nya sudah aktif atau belum. Jadi kita ke desktop IP konfigurasi. Bentar, ini DHCP-nya sudah aktif. Kita akan coba ke VLAN 70 dan di sini. Ini juga sudah aktif. Jadi kita akan coba ping. Ini kita hapus dulu ya. Dari VLAN 20 ke VLAN 70. Progress. Kita akan coba lagi. Nah, sini sudah full, sudah successful ya guys. Tes dari VLAN 10 ke VLAN 60. Sama ingin progress, kita coba lihat dulu apakah DHCP-nya sudah aktif. Sudah. Di VLAN 60 DHCP-nya juga sudah aktif. Jadi kita akan coba kirim lagi. Nah, di sini sudah successful lah. Kemudian kita coba dari VLAN 40 ke server 2. Itu gagal ya. Kita coba lagi. Nah, di sini sudah successful. Oke, berarti kita sudah berhasil untuk memastikan bahwa hubungan neighbor OSPF itu berstatus up di semua router dan memastikan semuanya bisa saling ping satu sama lain. Si DNS server di SVR1 di sini, VLAN server 1. Yang mana kita akan membuat record untuk agunakursus.com ke IP 192.168.10.30.90.3 yaitu IP dari server server 2 ini. Kemudian kita buat name record untuk www.agunakursus.com ke agunakursus.com. Kemudian kita akan konfigurasi web server di SVR2 untuk menampilkan tulisan welcome to
agunakursus.com. Di akhir bagian ini, kita pastikan semua klien bisa menghubungi, ping, dan mengakses agunakursus.com melalui web browser. Oke, kita masuk ke VLAN Aspire 1. Kemudian kita masuk ke service. Ke service terus DNS. Nah, kita akan on-kan terlebih dahulu. Lalu nama tadi kan kita masukkan ke agunakursus.com. Lalu addressnya itu 192.168.90.3. Oke, kita add. Lalu sinamenya di sini kita kasih nama agunakursus.com. Nah, di sini kita ganti jadi sinam. Oke. Untuk yang sinam ini kita yang name ini www.agunakursus.com dengan hostname-nya agunakursus.com dengan nama www.agunakursus.com, siname hostname-nya agunakursus.com. Oke, kita add. Oke, sudah. Lalu kita ke server 2. Ke server 2 ini kita pencet yang service, kemudian kita pencet HTTP. Nah, di sini HTTP-nya harus on dan HTTPS-nya harus on. Oke, nah kemudian kita ngedit yang bagian index.html ini, kita edit. Nah, pada bagian server 1 ini kita akan ubah menjadi agunakursus.com. Oke, sudah selesai. Ini kita save saja. Nah, ini kita yes. Nah, sudah terganti menjadi agunakursus.com. Oke. Nah, selanjutnya kita akan coba tes apakah sudah berhasil atau belum. Jadi kita akan tes melalui PC ini. Pastikan IP DHCP-nya itu sudah ada, nah di sini sudah ada. Terus kita close saja, masuk ke command prompt. Kita bikin di sini ping agunakursus.com. Apakah dia sudah berhasil? Oke. Kok salah? Nah, di sini pertama dia gagal, lalu kemudian di sini berhasil. Nah, kita akan coba tes lagi di PC yang lain. Di sini kita pastikan alamat DHCP-nya sudah ada. Kemudian ke command prompt ping agunakursus.com. Nah, di sini sudah berhasil. Kemudian tunggu di sini. Kemudian kita akan cek ke web browsernya. Nah, di sini kita akses agunakursus.com. Oke, kita go. Nah, di sini sudah berhasil, sudah tertampil welcome to agunakursus.com. Jadi, kita sudah berhasil melaksanakan tugas 7, yaitu konfigurasi DNS dan web server, yang dimana kita pastikan semua klien bisa melakukan ping dan mengakses agunakursus.com melalui web browser. Bagian terakhir yaitu tugas ke-8, kita konfigurasi access list, yang dimana kita konfigurasi access list di core RTR3 untuk memblokir akses dari VLAN 10 dan VLAN 60 menuju server. Nah, jadi yang bagian VLAN 10 sama VLAN 60 itu kita blokir biar tidak bisa diakses ke server.
Nah, lalu kita gunakan access list dengan 101. Dan terakhir kita pastikan VLAN 10 dan VLAN 60 tidak bisa mengakses ke server. Oke, kita masuk di core RTR3. Enable Cisco konfigurasi terminal. Lalu kita masuk ke access list. Access list tadi kan perintahnya kita menggunakan access list 101. Oke, jadi 101 yang dimana diminta untuk memblokir dari VLAN 10 dan 60 ke server. Nah, deny-nya IP dari VLAN 10, yaitu IP dari VLAN 10 itu 192.168.10.0 0.0.0.255 192.168.10.0.0.0.255 menuju ke server, yang dimana IP server itu adalah IP server itu adalah 192.168.90.0.0.0.255. Jadi paket apapun yang dikirim ke VLAN 10 menuju ke server itu deny, yang dimana tidak bisa menuju ke server paket yang dikirimkan dari VLAN 10. Itu secara oke, langsung kita enter. Kemudian kita bikin lagi access list untuk VLAN 60. Access list 101 deny IP deny IP 192.168.0.0.0.255 menuju ke server. IP servernya itu 192.168.90.0 192.168.0.0.0.0.255. IP yang dari VLAN 10 itu adalah 192.168.60. Jadi IP dari VLAN 10 itu adalah 192.168.60.0 terus 0.0.0.255 menuju ke server, yang mana IP server 192.168.90.0.0.0.255. Oke. Nah, lanjut kita akan bikin access list untuk VLAN selain VLAN 10 dan 60 itu diizinkan ke server. Jadi access list 101 permit IP any. Nah, jadi IP 20, 30, 40, 50, 70, 80 itu bisa mengakses ke server. Oke. Kemudian enter. Lalu kita bikin int fa 0/1.90 IP access group 101 out. Nah, oke, udah selesai kita bikin. Lalu kita akan tes di salah satu PC yang selain 10 dan 60. Kita tes pertama di PC 20 terlebih dahulu. Desktop kita pastikan IP DHCP-nya sudah ada. Oke, sudah ada. Kemudian kita akan tes ping ke IP server tadi 192.168.90.0. .2 IP server ya. Oke.
Nah, di sini pertama akan gagal, kemudian berhasil. Terus kita akan coba ping nama tadi, yaitu agunacourse. agunacourse.com. Oke, apakah berhasil? Pertama akan gagal, kemudian ini kemudian berhasil. Oke, kita coba lagi di VLAN 70. IP-nya sudah hidup. Ping 192.168.90.2. Oke, dia langsung berhasil. Kemudian kita coba ping agunacourse.com. Nah, di sini juga berhasil. Coba kita cek di web browsernya. Kita ketikkan namanya agunacourse. Nah, ini juga sudah muncul welcome to agunacourse. Oke. Di VLAN 70 itu berhasil. Kemudian kita akan coba di VLAN di sini. Bisa di core RTR3 VLAN 80. Sudah ada. Ping 192.168.90.2. Oke, dia langsung berhasil. Coba kita langsung saja ke web browsernya. agunacourse.com. Nah, sini juga di VLAN 80 berhasil. Oke, sekarang kita akan tes di VLAN 10 dan 60 yang diblokir tadi. VLAN 10 ini sudah ada. Nah, ini kita akan tes ping apakah dia berhasil atau tidak. 192.168.90.2. Oke, nah di sini muncul destination host unteachable. Nah, ini artinya tidak bisa. Artinya ini sudah terblokir oleh server tadi. Nah, kalau kita bikin nama tadi agunacourse.com, itu seharusnya gagal juga karena tadi kan kita tidak mengizinkan yang di VLAN 10 dan 60. Nah, di Cisco ini tidak kalau error itu tidak dimunculkan, tetapi cuman hanya berkedip lama saja. Oke, kita coba yang di web browsernya apakah dia muncul welcome to agunacourse. Kalau kita panggil nama itu pasti tidak muncul ya. Nah, kita coba panggil melalui IP servernya 192.168.90.2. Oke. Nah, ini muncul request timeout, artinya tidak berhasil ditemukan. Berarti kita berhasil untuk memblokir VLAN 10 ke server. Kemudian kita coba yang VLAN 60. IP-nya sudah. Oke, sini ping 192.168.90.2. Nah, di sini juga destination host unteachable juga kan. Nah, coba kita langsung ke web browsernya. Kita panggil IP-nya 192.168.90.2. Ini pasti request timeout. Oke, kita tunggu dulu.
Nah, muncul request timeout, berarti kita sudah berhasil memblokir VLAN 60 menuju ke server. Nah, jadi kita sudah selesaikan di tugas pertama, tugas kedua, tugas ketiga, tugas keempat, kelima, keenam, ketujuh, dan terakhir ini ke-8, yaitu berhasil untuk memastikan VLAN 10 dan VLAN 60 tidak bisa mengakses ke server. Sekian video penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.